warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Bayhaki, Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan memenuhi tugas micro teaching, membuat video pembelajaran SMA. Dan materi yang saya ambil di sini, saya mengambil materi sistem persamaan linier 3 variabel. Langsung saja ke pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, Bapak di sini akan mengabsen. Kita absen dulu. Ray, apakah masuk? Dinda, Rizky. Oh, alhamdulillah hari ini masuk semua ya, tidak ada yang absen atau tidak ada yang tidak hadir. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk umum sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode substitusi. Di mana perlu diketahui kegunaan sistem persamaan linier 3 variabel ini di kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu untuk menentukan harga sebuah barang yang kita beli, bisa mencari nilai tunggal dari suatu barang tersebut, dan kedepannya setelah mencari nilai tunggal, kedepannya kita bisa menentukan laba maksimum atau laba minimum dari suatu barang tersebut. Oke, bisa dipahami untuk sampai saat ini. Sekarang di mana kompetisi dasar dan indikator pada pembelajaran hari ini yaitu pada kompetisi dasar 3.2 menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah konseptual, di mana indikatornya yang pertama menyusun konsep sistem persamaan linier 3 variabel, yang kedua siswa dapat menentukan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan cara substitusi atau dengan metode substitusi. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini kita melalui kegiatan pembelajaran dengan tanya jawab, diskusi kelompok, dan ceramah. Peserta didik diharapkan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan dengan disiplin dan jujur, mampu memberi saran dan kritik, serta dapat dengan tepat menyusun konsep sistem persamaan linier 3 variabel. Dan siswa dapat menentukan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan cara substitusi. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang ke inti pembelajarannya. Yang pertama, kita mengingat kembali dari pertemuan sebelumnya bahwa kita sudah membahas tentang bentuk umum persamaan linier 3 variabel. Di sini ada contohnya A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1. Dan yang keduanya A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2. Di mana A1, B1, C1, A2, B2, C2, D1, dan D2 adalah bilangan real, sedangkan variabelnya adalah X, Y, Z. 3 variabel X, Y, Z. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini, di mana kita membahas tentang cara penyelesaian dengan metode substitusi. Oke. Metode substitusi. Langkah-langkah metode substitusi yang pertama adalah pilih salah satu persamaan yang sederhana, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Jadi langkah pertama ini kita bebas. Jadi si X-nya mau di Y kan atau di Z kan, kita ubah ke Y atau Z, atau X sama dengan Y, Z gitu misalnya, atau Y-nya yang diubah atau Z-nya yang diubah, itu terserah kalian. Nah, langkah yang kedua kita substitusikan hasil dari langkah 1 ke persamaan yang lain sehingga didapat sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, kita kembali lagi ke 2 variabel kan pas dulu udah dibahas pas SMP. Sekarang yang langkah yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linier 2 variabel tersebut yang diperoleh pada langkah yang diperoleh pada langkah 2.
Yang tadi yang langkah kedua yang udah kita peroleh. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Dengan metode substitusi, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan pertama atau persamaan ke-1 yaitu X min Y plus Z sama dengan min 2. Yang kedua, 2X plus Y plus 3Z sama dengan 1. Yang ketiga, X plus Y min Z sama dengan 4. Nah, kita udah mempunyai 3 persamaan di sini. Nah, cara penyelesaiannya yang kita ketahui tadi, langkah pertama kan kita dari persamaan 1, X min Y plus Z sama dengan min 2, kita nyatakan dalam bentuk X sama dengan, berarti kan X-nya yang diubah. Jadi X sama dengan min 2 plus Y min Z. Nah, bisa dipahami kita dapatkan persamaan yang keempat. Bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, yang langkah kedua kita persamaan 4 disubstitusikan persamaan 2 sehingga didapatkan sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, di sini sistem persamaan 4 yang kita dapat tadi X sama dengan min 2 plus Y min Z, kita substitusikan ke persamaan yang 2, yang mana persamaan 2 itu tadi 2X plus Y plus 3Z sama dengan 1. Di sini yang kita ubah X-nya sehingga menjadi 2 dikali min 2 plus Y min Z ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 1. Sehingga min 4 plus 2Y min 2Z plus Y plus 3Z sama dengan 1. Sehingga didapat 3Y plus Z sama dengan 5. Itu persamaan 5-nya. Sistem persamaan. Di sini kita dapat sistem persamaan linear 2 variabel. Langkah yang selanjutnya yaitu persamaan 4 disubstitusikan ke persamaan 3. Persamaan 4 tadi kita udah ketahui bahwa X sama dengan min 2 plus Y min Z. Sekarang persamaan 3-nya yaitu X plus Y min Z sama dengan 4. Nah, kita di sini ubah X-nya menjadi min 2 plus Y min Z plus Y min Z sama dengan 4. Sehingga didapatkan persamaan 6 yaitu 2Y min 2Z sama dengan 6. Nah, sehingga diperoleh nih sistem persamaan linear 2 variabelnya. Yang pertama yaitu 3Y plus Z sama dengan 5. Persamaan 5-nya. Yang keduanya itu 2Y min 2Z sama dengan 6 persamaan 6-nya. Nah, kita masuk ke langkah ketiga. Langkah yang ketiga, ambil salah satu persamaan, misalnya 5 kita ambil nih. Kita ubah menjadi, dari tadi kan persamaan 5 kan 3Y plus Z sama dengan 5. Nah, sekarang kita ubah menjadi Z sama dengan. Jadi Z sama dengan 5 min 3Y. Kita dapat persamaan yang ketujuh. Nah, langkah yang selanjutnya, substitusikan persamaan 7 disubstitusikan pada sistem persamaan linear 2 variabel yang lainnya, yaitu persamaan 6. Nah, di mana persamaan 6 tadi kan udah didapat yaitu 2Y min 2Z sama dengan 6. Nah, yang persamaan 7 kita substitusikan nih ke 2Y min 2Z sama dengan 6. Sehingga yang diubahnya Z-nya. Sehingga 2Y min 2 kali 5 min 3Y sama dengan 6. Sehingga 2Y min 10 plus 6Y sama dengan 6. Sehingga 8Y sama dengan 6 plus 10. Atau 8Y sama dengan 16. Atau Y sama dengan 2. Nah, kita udah dapat nih nilai Y sama dengan 2. Sekarang lanjut untuk mencari nilai yang lainnya, yaitu X sama Z-nya yang belum kita ketahui. Nah, untuk Y, untuk mencari Z, kita untuk Y sama dengan 2 disubstitusikan ke persamaan 7. Y sama dengan 2, di mana persamaan 7 tadi itu Z sama dengan 5 min 3Y. Nah, kita Y-nya udah dapat nih 2, tinggal Y-nya diubah oleh angka 2. Jadi Z sama dengan 5 min 3 kali 2. Jadi Z sama dengan 5 min 6. Sehingga Z didapatkan min 1. Jadi kita dapat Y-nya udah dapat 2, Z-nya udah dapat min 1. Nah, untuk cari X-nya, kita untuk Y sama dengan 2 dan Z sama dengan min 1 disubstitusikan ke persamaan 4 yang tadi. Itu sih bebas sih, kita kalau disubstitusikan ke persamaan 1 juga bisa, persamaan 2 juga bisa ketika Y dan Z-nya udah dapat, pasti bisa. Nah, di sini kita sebab ambil disubstitusikan ke persamaan yang keempat. Nah, sehingga X sama dengan min 2 plus Y min Z. Sehingga X sama dengan 1. Jadi bisa disimpulkan dari soal contoh tersebut,
bisa disimpulkan atau didapatkan itu yaitu jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, min 1, di mana X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan min 1. Ya, bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini untuk metode substitusi ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal atau latihan soal di sini ada 2 soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut dengan metode substitusi. Ada yang soal yang pertama yaitu persamaan pertamanya itu X plus Y plus 2Z sama dengan 9. Yang keduanya X min Y plus 3Z sama dengan 8. Yang ketiganya min X min Y plus 5Z sama dengan 12. Itu untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang kedua kita persamaan pertamanya yaitu X min 2Y plus Z sama dengan 6. 3X plus Y min 2Z sama dengan 4. Dan persamaan yang ketiganya yaitu 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Nah, nanti ini latihan soalnya. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian ya. Dimana tadi latihan soalnya udah dikasih soal. Untuk kalau tidak selesai hari ini bisa dikumpulkan atau bisa dikerjakan di rumah. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu metode substitusi, di mana langkah-langkah metode substitusi ada 3 langkah. Yang pertama yaitu pilih salah satu persamaan yang sederhana, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Yang kedua, substitusikan hasil dari langkah 1 ke persamaan lainnya sehingga didapat SPLDP. Nah, untuk yang ketiga, selesaikan SPLDP yang diperoleh pada langkah yang kedua. Oke, itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Mungkin bisa dipahami ya, mudah-mudahan paham dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak. Sebelum ditutup materi selanjutnya, kita akan membahas penyelesaian SPLDP dengan metode eliminasi dan metode campuran. Jadi untuk semua siswa diharapkan ketika nanti di rumah bisa pahami dulu apa itu metode eliminasi, apa itu metode campuran, agar pembelajaran yang akan datang akan lebih mudah untuk dipahami kayak gitu. Mungkin cukupkan sekian. Bila dari awal sampai akhir ada kesalahan, mohon maaf. Bapak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.